Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita sungguh bersyukur Tuhan sudah menolong kita, setia memelihara kita, sehingga kita sampai di minggu pertama di bulan Mei ini. Puji Tuhan, listrik sudah mulai terang, tadi sempat ada gangguan, ada satu fase yang kosong. Terima kasih buat Pak Chandra Indrianto yang sudah sibuk ya calling ke PLN dan lain sebagainya sehingga ruangan kita terang, AC berjalan normal dan LCD Videotron di sebelah bisa menyala kembali. Bapak Ibu bersuka cita? Bapak Ibu memuliakan Tuhan? Puji Tuhan. Mari pada kesempatan sore malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang betapa pentingnya kasih yang semula, kasih yang mula-mula yang kita miliki saat kita berjumpa dengan Yesus, saat kita pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kasih yang begitu berkobar-kobar ya, itu tetap kita jaga sampai Tuhan datang kembali. Amin. Saya memberi tema khotbah saya sore hari ini, ketika kasih yang semula itu mulai hilang. Apa yang perlu kita perhatikan, apa yang kita perlu lakukan. Sebab kasih itu adalah satu karakter Allah yang harus ada dalam kehidupan kita. Kasih menjadi sangat penting karena segala sesuatu akan sirna. Hanya kasih yang bertahan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama bahwa mengaku Yesus Tuhan itu tidak sama dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ada banyak orang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi dia masih mengatur hidupnya sendiri. Dia tidak menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam kehendak Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga.
Mari Bapak Ibu kita bukan hanya menjadi orang-orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi kita yang hidup di dalam otoritas kedaulatan Tuhan. Amin. Kita mau menjadi orang-orang yang tunduk taat kepadanya. Pengakuan tanpa ketaatan itu tidak ada artinya. Nah, di ibadah minggu pagi, minggu yang lalu, saya membahas hal ini dalam perspektif iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus mengatakan, ya, orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya adalah orang-orang yang menipu dirinya sendiri. Seperti orang yang melihat kepada cermin. Cermin itu jujur, menunjukkan keadaan kita apa adanya. Tetapi cermin tidak bisa berbuat sesuatu untuk mengubah kita. Dibutuhkan respon, ketaatan terhadap firman supaya kita mengalami perubahan hidup yang sejati. Bapak Ibu, iman harus dinyatakan dalam ketaatan kepada firman. Amin. Ini kekristenan yang sejati. Dan tadi pagi ya saya menyampaikan satu kebenaran ya tentang betapa pentingnya kita menjaga semangat kita di dalam hal-hal rohani. Bapak Ibu, tadi pagi saya sampaikan ada bahaya yang besar. Kalau kita tanpa sadar kita kehilangan semangat di dalam Tuhan. Kita kehilangan api ya untuk kita melayani Tuhan, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Makanya tadi saya sampaikan nasihat Paulus kepada Timotius, kobarkanlah kasih karunia yang ada padamu. Dan sore hari ini firman Tuhan membawa kita jauh lebih dalam Bapak Ibu. Bukan hanya tentang apakah kita masih bersemangat di dalam hal-hal rohani, tetapi secara khusus apakah hati kita masih mengasihi Tuhan seperti dahulu saat kita pertama berjumpa dengan Dia. Bapak Ibu punya pengalaman jatuh cinta sama Yesus? Amin. Punya pengalaman pertama-tama percaya Dia, menerima Dia, dan bersemangat di dalam kasih. Bapak Ibu pagi ini, malam hari ini, Tuhan memanggil kita untuk tetap setia kepada kasih yang semula itu. Amin. Tetap setia kepada cinta yang mula-mula itu. Bapak Ibu bayangkan ya ada pasangan suami istri yang sudah menikah puluhan tahun begitu ya. Mereka masih tinggal serumah, masih berbicara. Mereka masih menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, di luar semuanya tampak baik-baik saja, satu mobil ke gereja bersama-sama. Tetapi sudah tidak ada romantisme lagi, saudara. Enggak ada kehangatan di antara mereka berdua. Mungkin mereka masih ngobrol tentang kasih, tetapi mereka tidak merasakan kasih seorang akan yang lain. Hubungan masih berjalan, tetapi hati mereka sudah saling menjauh. Bukankah hal itu biasa terjadi secara rohani Bapak Ibu? Ya, kita masih datang ke gereja, kita masih berdoa, kita masih melayani, kita masih bisa menyanyi, ya, tetapi hati kita tidak seperti dulu. Hati kita tidak seperti saat kita pertama-tama berjumpa dengan Yesus. Ya, mengasihi Dia, menerima Dia dengan sepenuh hati. Dan ayat-ayat yang kita baca tadi adalah surat kepada jemaat di Efesus dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang kelihatan sehat Bapak Ibu. Jemaat yang kelihatan aktif. Jemaat yang kelihatan berhasil. Tetapi Yesus Kristus berkata kepada mereka, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu engkau luar biasa. Tetapi di bagian yang terakhir, ada sesuatu yang mengejutkan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini sesuatu yang mengejutkan. Ini bukan teguran kepada orang-orang duniawi. Ini teguran keras kepada gereja. Dan mungkin ini menjadi teguran bagi saudara dan saya. Secara kasat mata kita kelihatan baik-baik saja. Kita masih bergereja. Saya masih berkhotbah.
teman-teman masih main musik. Choir masih melayani, song leader, singer. Tapi jangan sampai Tuhan melihat ke dalam hati kita dan menemukan bahwa kita telah meninggalkan kasih yang semula. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai Tuhan melihat kita tidak seperti yang dikehendakinya. Kita tidak ada di dalam hubungan yang benar dengan Dia. Mari malam hari ini, mungkin ini menjadi teguran bagi kita semua. Dan saya mengajak kita belajar bersama-sama. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari ayat-ayat ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa ternyata kita ini bisa aktif di dalam Tuhan ya. Kita ini bisa aktif melayani Tuhan, tetapi hati kita mulai menjauh dari Tuhan. Coba saya baca lagi ya ayat 1-3. Inilah firman Dia dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya. Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Waduh, luar biasa ini. Saya dapat mengatakan ini adalah jemaat yang sangat luar biasa. Coba kalau dibandingkan dengan kita, apakah kita punya kriteria yang seperti itu Bapak Ibu? Ya. Ini jemaat yang bekerja keras loh ya. Jeripayahnya luar biasa. Ini jemaat yang bertekun Bapak Ibu. Ini jemaat yang kuat dalam menghadapi penderitaan. Tetap sabar menghadapi penderitaan. Ini jemaat yang menjaga kemurnian ajaran gereja. Tidak main-main. Dia mencobai, dia menguji orang-orang yang menyebut dirinya rasul dan mendapati bahwa mereka semua pendusta. Secara lahiriah mereka sangat sehat. Secara lahiriah mereka sangat kuat. Dapat saya katakan untuk gereja sekarang, secara organisasi mereka sangat baik. Jempol saudara, organisasinya hebat. Secara pelayanan, wow luar biasa. Penerima tamunya ramah, gitu. Pemain musiknya hebat, song leader singernya luar biasa, pengkhotbahnya wah hebat pokoknya, top. Secara doktrin mereka luar biasa juga. Tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak melihat sesuatu seperti bagaimana manusia melihat. Amin Bapak Ibu. Amin. Yesus melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Apa itu? Hati Bapak Ibu. Yesus itu melihat hati. Kita boleh menjadi gereja yang luar biasa secara fisik, tetapi ingat, Yesus tidak terpesona dengan tampilan lahiriah kita, tetapi Dia lebih melihat ke dalam hati kita. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak hanya menilai apa yang kita lakukan. Tuhan tidak hanya menilai apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan dengan nyanyian kita, dengan tarian kita, dengan khotbah kita, dengan permainan musik kita, dengan persembahan kita. Tetapi Tuhan juga melihat mengapa kita melakukan itu semua. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu melihat motivasi hati kita. Karena itu jauh lebih penting dari apa yang kita lakukan. Allah tidak hanya melihat aktivitas pelayanan kita, tetapi Allah itu melihat hati kita. Mari, malam hari ini, mungkin ini teguran yang keras bagi kita, tapi mari kita perhatikan firman Tuhan. Jangan sampai kita ini sibuk melayani, tetapi tidak lagi menikmati hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi hadirat Tuhan bukan soal perasaan loh ya. Bukan soal emosi loh ya. Tetapi memang benar-benar kehadirannya.
Allah itu hadir melalui Roh Kudus-Nya, melalui kebenaran. Roh itu menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Saya kadang tertegur dengan hal ini, bahkan tidak hanya kadang, tapi sering Bapak Ibu. Jangan sampai kita sibuk mengurus pelayanan, tetapi kita jarang berbicara dengan Tuhan. Kita jarang dengan sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, punya waktu duduk di kaki Tuhan. Tuhan melihat kasih kita kepadanya seperti apa. Saudara masih punya waktu intim dengan Tuhan. Menikmati Tuhan, berdoa, berbicara terima kasih Yesus. Tuhan apa kehendak-Mu atas hidupku, membaca firman-Nya. Atau jangan sampai kita dengan sekuat tenaga menjaga doktrin. Seperti yang saya lakukan, saya ini paling concern menjaga doktrin Bapak Ibu ya. Karena pengajaran yang sehat itu menentukan pelayanan yang sehat. Dan pelayanan yang sehat itu akan menentukan kesehatan generasi. Keselamatan generasi. Kalau pelayan-pelayan pengajarannya tidak sehat, hancur hidupnya, hancur pekerjaan Tuhan. Saya sangat concern. Tetapi jangan sampai kita menjaga doktrin, tetapi kita kehilangan kasih Bapak Ibu ya. Seperti yang dilakukan oleh jemaat ini. Menguji guru-guru palsu, tetapi meninggalkan kasih mereka yang semula. Jangan sampai kita terlihat hidup secara fisik, tetapi di dalam hati kita sedang menjauh dari Tuhan. Mari kita bersama-sama mengoreksi kehidupan kerohanian kita masing-masing. Amin. Kapan terakhir saudara dan saya berdoa karena kita memang rindu berbicara dengan Tuhan, rindu mendengar suara Tuhan, atau hanya berdoa karena tugas? Karena harus pimpin doa di rumah, karena harus dipanggil ke depan maju berdoa. Tapi kapan kita berdoa, kita rindu Tuhan, kita ingin bercakap-cakap dengan Dia, kita ingin tinggal di hadirat-Nya. Kapan Bapak Ibu Saudara membaca firman karena haus? Bukan karena rutinitas. Waduh ini jadwalnya pasal 1 sampai pasal 2 kitab imamat misalkan seperti itu. Atau kita punya kerinduan. Jiwaku rindu, rindu akan kasih-Mu. Jiwaku haus, haus akan firman-Mu. Amin Bapak Ibu. Kapan kita sungguh-sungguh rindu akan firman Tuhan? Kapan kita menyembah Tuhan? Karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Atau hanya karena liturgi, karena kecakapan seorang song leader, singer yang membawa kita ke dalam penyembahan. Atau karena sungguh-sungguh kita mencintai Tuhan. Mari, aktivitas itu penting. Tetapi Tuhan jauh melihat ke kedalaman hati kita. Amin. Amin. Jangan hanya kita menjadi orang-orang yang masih sibuk, masih giat. Tetapi hati kita mulai menjauh dari Tuhan. Mari biarkan kasih kita itu terpelihara terus sampai Tuhan datang kembali. Amin. Nah, masalah terbesar yang dihadapi oleh manusia atau orang percaya zaman sekarang ini, bahkan zaman dulu Bapak Ibu ya. Bukan hanya soal kejatuhan dalam dosa yang besar, tetapi kasih yang perlahan-lahan hilang dari dalam kehidupan kita. Ini masalah serius yang harus kita perhatikan. Ayat yang keempat, perhatikan itu. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ini kepada jemaat yang aktif loh ya. Jemaat yang bekerja keras, jemaat yang tekun, jemaat yang rela menderita, jemaat yang mempertahankan ajaran yang sehat. Tetapi dikatakan engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bapak Ibu, ini adalah kejatuhan yang sangat besar. Ayat yang kelima mengatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Jadi kejatuhan yang terbesar bukan soal dosa besar.
Tetapi kalau kasih kita kepada Tuhan sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang. Kalau hati kita sedikit demi sedikit mulai menjauh dari Tuhan. Coba perhatikan, Yesus tidak menegur, tetapi aku mencela engkau karena engkau berzinah. Enggak. Dia tidak mengatakan, aku mencela engkau karena engkau menyembah berhala. Enggak. Tetapi aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu kepadaku yang semula. Masalah mereka lebih kelihatan halus gitu ya. Lebih tidak heboh seperti kalau perzinahan, penyembahan berhala. Tetapi masalah meninggalkan kasih yang semula itu masalah yang jauh lebih berbahaya. Bayangkan kalau suami sudah kehilangan kasihnya kepada istrinya. Bayangkan kalau istri sudah mulai kehilangan kasih kepada suami. Orang tua ke anak seperti itu, anak ke orang tua seperti itu. Bayangkan kalau kasih saudara kepada gereja ini sudah mulai berkurang. Bagaimana kalau kasih saya kepada saudara sudah mulai berkurang, saya asal-asalan saja. Saya tidak melakukan tugas penggembalaan dengan baik. Bukankah itu bahaya? Apalagi dalam relasi kita dengan Tuhan Bapak Ibu. Masalah yang paling mengerikan adalah kalau kasih itu mulai hilang dari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kata meninggalkan di sini dari kata Yunani apiemi. Apiemi itu bukan berarti hilang secara tiba-tiba, hilang kasihnya. Enggak, apiemi itu artinya melepaskan secara perlahan. Itu apiemi. Apiemi itu artinya membiarkan kasih itu lama-lama berkurang dan menghilang. Dengan kata lain, apiemi meninggalkan itu artinya adalah meninggalkan secara perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit. Jadi saya mau mengingatkan melalui kebenaran ini bahwa kasih kepada Tuhan itu jarang sekali hilang sekaligus Bapak Ibu. Enggak hilang sekaligus. Tetapi biasanya selalu perlahan. Dimulai dari apa? Doa sudah mulai enggak lagi, dikit-dikit. Biasanya doa dengan sungguh-sungguh sekarang sudah asal berdoa. Biasanya bangun pagi masih berdoa, sekarang tiba-tiba sudah enggak lagi saudara. Yang dicari langsung handphonenya. Ya. Kemudian firman Tuhan sudah mulai terasa biasa. Sudah enggak penting lagi. Enggak ada kerinduan terhadap firman Tuhan. Membaca Alkitab bukan lagi menjadi sebuah keinginan, sebuah kerinduan dalam hidup. Sudah mulai, sudah enggak bacalah, enggak apa-apa. Pelan-pelan, dikit demi sedikit. Ibadah sudah jadi rutinitas saja. Oh hari Minggu waktunya ke gereja. Kalau enggak Minggu ya sudah enggak ke gereja. Tapi enggak ada hati yang mengasihi Tuhan, enggak ada kerinduan yang sungguh-sungguh. Sudah mulai mentoleransi dosa-dosa kecil. Allah bohong dikit tidak apa-apa. Allah lalai dikit tidak apa-apa. Pelan-pelan Bapak Ibu. Dan tanpa sadar, orang-orang yang sudah mulai tidak lagi tekun berdoa, tidak lagi setia membaca firman, tidak lagi rajin beribadah, lama-lama jauh. Dan lama-lama dia mulai meninggalkan Tuhan. Meninggalkan kasih-Nya yang semula. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, tidak semua orang yang meninggalkan gereja itu meninggalkan secara frontal. Tiba-tiba langsung hilang gitu, tidak. Tetapi banyak orang yang masih ke gereja, masih melayani, tetapi hatinya mulai jauh dari Tuhan. Bapak Ibu menikmati persekutuan dengan Tuhan? Amin. Kadang kalau sudah merasa gitu yang disalahkan gereja. Yang disalahkan pelayan-pelayan, aku kok gak rasa lagi ya. Aku kok gak rasa gimana gitu, kok gak ada damai ya, kok gak ada sejahtera. Sebenarnya tergantung dari kita bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Amin. Kalau kita datang karena kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan terganggu dengan keadaan apapun juga. Amin.
Amin Bapak Ibu. Kalau orang bisa menangis hanya karena musik, itu karena emosi saja. Bukan karena terharu, karena kasih Tuhan yang besar. Meneteskan air mata hanya karena suasana, yang lain nangis aku ikut nangis gitu. Tapi tidak menyadari betapa kasih Tuhan besar dan betapa kita mengasihi Dia. Banyak orang tetap hadir ke gereja, tetapi hatinya tidak ada di situ. Hatinya jauh dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita hati-hati. Amin. Amin. Mari kita waspada. Ini menjadi teguran bagi kita, tetapi juga mengoreksi hidup kita. Menjadikan kita pribadi-pribadi yang benar-benar memiliki kasih yang terpelihara, kasih yang terjaga sampai Tuhan datang kembali. Yang ketiga Bapak Ibu, pemulihan itu selalu terjadi atau selalu dimulai dengan belajar jujur melihat kondisi hidup kita masing-masing. Kita lihat ayat yang kelima bagian A. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Menarik sekali Bapak Ibu ya. Tuhan tidak langsung berkata berubahlah atau berbuatlah ini, berbuatlah itu. Tidak, tetapi dia berkata apa? Ingatlah, remember, ingat. Ingat betapa dalamnya engkau jatuh. Mengapa ingat itu penting Bapak Ibu? Karena pemulihan itu selalu terjadi melalui kesadaran. Saudara, kalau orang nggak sadar akan kekeliruannya, kalau orang nggak sadar akan dosanya, orang itu nggak akan bertobat. Makanya kenapa firman harus terus diberitakan supaya itu mengingatkan kita, menjadi cermin bagi kita, menunjukkan keadaan kita sesungguhnya. Dan kalau kita sadar, kita didorong untuk merespon dengan yang namanya pertobatan. Nah malam hari ini coba mari kita belajar bersama-sama mengingat. Coba ingat bagaimana dulu pertama saudara berjumpa dengan Yesus. Bagaimana dulu saudara berapi-api, bersemangat di dalam Tuhan. Ingat bagaimana dulu saudara membaca firman dengan penuh kerinduan. Atau tidak pernah sama sekali. Tidak ada yang bisa diingat. Ingat bagaimana saudara datang beribadah dengan antusias, datang beribadah dengan semangat. Ingat bagaimana saudara dulu bersaksi dengan berani, lalu bandingkan dengan hari ini. Itu akan membuka kesadaran kita. Coba dibandingkan, apakah saudara sedang bertumbuh atau malah sebaliknya, perlahan-lahan menjauh dari Tuhan. Coba bagi pasangan suami istri, coba ingat dulu bagaimana pada saat pertama menikah, saat berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat. Aku berjanji akan mengasihi engkau dalam keadaan apapun juga. Aku akan memeliharamu, aku akan menjagamu dalam keadaan apapun juga. Dan aku akan setia sampai maut memisahkan. Coba ingat, sekarang masih ingat janji itu? Masih dilakukan janji itu? Saudara ingat pada waktu malam pertama, lihat istrinya, cantiknya luar biasa. Bagaimana sekarang lihat istri? Lihat suami bagaimana saudara? Ingat waktu pertama setelah menikah jadi suami istri, pergi ke mana? Pergi jalan-jalan ke mall mungkin, waduh romantisnya luar biasa. Jalan bareng, pilih dilihatin, ma ini cantik buat kamu ma. Oh, yang suaminya, pa ini cantik buat kamu sekarang, kamu jalan aku ngopi. Ya, dulu kami setelah menikah, ke Bali jalan naik motor saudara, Teletubbies gitu saudara. Sekarang nggak bisa, perut saya kegedean lingkarnya. Kemana-mana berdua, makan bareng, saling pandang. Sekarang makan saya lihat HP, dia lihat HP juga. Coba ingat saudara. Ingat bagaimana dulu dan bagaimana sekarang. Ingat, ini penting, ingatlah. Dan setelah kita ingat Bapak Ibu ya, maka pemulihan itu menuntut pertobatan, bukan sekedar penyesalan.
Ya, dimulai dari ingat dulu. Yesus berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Yesus tidak hanya sampai kepada rasa bersalah saja, bukan, tetapi bertobatlah. Bertobat itu artinya kita berbalik dari kesalahan kita hidup untuk kebenaran, kita kembali kepada kasih kita yang semula, kita memperbaiki arah, itu pertobatan Bapak Ibu. Suami itu juga harus begitu. Kalau ingat dulu kok seperti itu romantisnya, kalau sekarang enggak seperti itu, bertobatlah. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan hanya dipikir pengantin muda aja yang romantis. Yang sudah puluhan tahun menikah juga tetap bisa romantis. Amin Bapak Ibu. Ingat, lalu bertobat. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali. Kalau Bapak Ibu mengingat sekarang ini Bapak Ibu sudah kurang berdoa, kembali kepada doa yang sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu kurang cinta firman, hanya ingin mendengar sesuatu yang sedap didengar telinga atau yang praktis atau sekarang kembali kepada firman, baca firman dengan sungguh-sungguh. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah mulai kompromi hari-hari ini, kembali kepada kekudusan, kembali. Jangan hanya diam, jangan hanya bercermin, lalu kita pergi dan lupa keadaan kita dan tidak memperbaiki diri kita. Kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Amin. Kembali Bapak Ibu. Karena kalau tidak, kita tidak akan mengalami pertumbuhan sama sekali. Kita kehilangan banyak hal. Bahkan dikatakan, aku akan mengambil kaki Dianmu jika engkau tidak bertobat. Dia mengambil keselamatan itu loh saudara. Mengambil terang yang ada di dalam kehidupan mereka. Bukankah terang itu adalah kehidupan kita? Yang menerangi kehidupan orang-orang yang percaya. Hati-hati Bapak Ibu. Tetapi bersyukur. Orang yang mau kembali, orang yang mau bertobat, orang yang menang itu menikmati kehidupan yang sejati. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, perhatikan, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu mau menjadi pemenang, amin. Tidak hanya aktif, tidak hanya giat, tetapi kita juga mempunyai hati yang penuh dengan kasih kepada Tuhan. Kasih kita semakin hari semakin besar, semakin tertuju kepada Dia. Dan barang siapa menang, perhatikan. Kita akan diberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ini berbicara mengenai kehidupan yang sejati. Saya mau mengingatkan bahwa perjalanan iman kita bukanlah perjalanan, pertandingan iman kita bukanlah pertandingan lari sprint 100 meter. Tidak. Tetapi ini lari maraton Bapak Ibu ya. Lari jarak jauh. Yang dicari Tuhan bukan seorang yang memulai dengan cepat, seret, lalu selesai. Enggak. Tetapi orang yang memulai dengan kesungguhan dan mengakhiri dengan kesetiaan. Tetap terus berlari sampai ke garis finish. Banyak orang memulai imannya dengan kasih yang menggebu-gebu kepada Tuhan. Berdoa, berpuasa, membaca firman. Rajin beribadah, semangat betul pokoknya. Tidak ada hari tanpa Tuhan. Tetapi karena pergumulan, karena tantangan, sedikit demi sedikit mulai kehilangan semangat itu. Mulai kehilangan kasih itu. Dia tidak bisa menyelesaikannya dengan setia. Dan hari ini Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada kasih yang semula itu. Amin. Ya mungkin.
saudara bisa menemukan perbedaan yang sangat besar. Iya ya, dulu aku rajin, dulu aku setia, dulu aku sungguh-sungguh, dulu aku melayani, dulu aku sangat begitu mengasihi Tuhan. Tapi sekarang, kenapa aku sudah mulai menjauh? Kembali Bapak Ibu, kembali. Malam hari ini, kita perlu bertanya di dalam hati kita masing-masing, apakah kasih itu masih seperti semula? Dan kalau ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang salah, segera kembali. Sebab Tuhan berkata, mari kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Amin. Ya, malam hari ini firman Tuhan tidak datang untuk menghukum kita, tidak. Tetapi dia datang untuk mengingatkan kita. Karena kasih-Nya dia mau memulihkan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita